ini kami di sini dari Institut Agama Kristen di Kupang, kami di vihara ini tujuannya untuk kami di sini mewawancarai tugas dari kampus teologi religiani, di mana tugas kami itu memahami pluralisme dalam konteks agama Buddha. Nah, sebelum kami memberitahukan tujuan kami wawancara, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena sudah menerima kami di sini untuk kami bisa bertanya atau menambah wawasan kami tentang pluralisme dari agama Buddha ini. Jadi saya dan teman-teman saya ada 7 orang. Mungkin sebelumnya Bapak sudah mengenal nama kami, tapi Pak ini belum. Jadi saya Christian Risi. Saya Leni. Saya Leni. Saya Leni. Saya Hanisaka. Kita ini, jadi tujuan langsung tujuan wawancara. Jadi tujuan wawancara kami di sini seperti yang kita ketahui di Kota Kupang ini kita sebagai agama yang toleransi. Jadi kami sebagai mahasiswa juga harus mungkin menambah wawasan kami tentang itu. Jadi tujuan kami di sini itu yang pertama dalam memahami pandangan Buddha tentang pluralisme ini. Terus yang kedua mengetahui bagaimana agama Buddha memperlakukan orang-orang dari agama lain. Terus yang ketiga untuk mempelajari nilai-nilai dalam agama Buddha yang mendukung dialog antar beragama. Sebelum itu hanya tanya jawab, jadi kami agak banyak. Tapi saya juga rasa kalau seperti itu nanti yang satu jawab karena kami begini banyak kan tidak mungkin. Jadi kami rubah sistem tanya jawab saya, jadi sistem sharing. Nanti kami bertanya, habis dijawab oleh Pak Lai dan Pak Supri. Nanti begitu juga Pak Supri dan Pak Lai bertanya kepada kami. Dan ini kan kita sharing tentang agama. Jadi kami ada beberapa pertanyaan untuk bertanya tentang pluralisme dalam konteks agama Buddha. Jadi mungkin langsung saja pertanyaan Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama kami bertanya kepada Pak Supri dan Pak Bayu. Jadi pertanyaan itu apa yang menjadi keyakinan utama dalam agama Buddha? Mungkin bisa langsung dijawab. Harus berkenalan dengan pertanyaan dari Bapak. Apa yang menjadi keyakinan utama dalam menjadi dasar keyakinan umat Buddha itu ada yang disebut sebagai dari tiga mistika. Tiga mistika atau Tiratana itu terdiri dari Buddha. Buddha itu sendiri adalah orang yang mencapai pencerahan. Pencerahan itulah yang disebut sebagai gelar kebuddhaan. Hanya disebut sebagai sang Buddha. Dan gelar pencerahan itu yang disebut sebagai sang Buddha itu orang yang menemukan ajaran kebenaran. Nah, kemudian ajaran kebenaran itu disebut sebagai Dhamma. Dan itu adalah ajaran dari sang Buddha. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Sangha. Sangha itu adalah perkumpulan siswa-siswa sang Buddha atau sering disebut sebagai biksu, biku, makanya disebut sebagai tiga mustika. Apa itu tiga mustika? Dasar keyakinan umat Buddha ada Tiratana atau tiga mustika. Tiga mustika itu yang terdiri dari Buddha. Buddha yang mencapai pencerahan atau gelar kebuddhaan, yang menemukan ajaran kebenaran. Kemudian umat Buddha juga menjadi dasar keyakinannya adalah Dhamma. Dhamma itu adalah ajaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Sangha, perkumpulan para siswa sang Buddha yang melestarikan Dhamma. Seperti yang kita lihat di bawah juga patung, terus di sini juga ada. Jadi itu juga pertanyaan apakah patung-patung itu adalah Tuhan dari
patung-patung itu di dalam konsep agama Buddha sebenarnya konsep ketuhanan itu universal, tidak bisa digambarkan sebagai apapun. Tetapi teman-teman bisa lihat ada rupa, kalau kita nyebut rupa Buddha atau yang biasa orang bilang patung Buddha, patung gitu. Itu adalah manifestasi atau penggambaran dari manusia agung. Jadi contohnya kalau kita ingin menghormati sesuatu dengan ada simbolnya, kita jadi bisa, oh ya seperti ini ya manusia agung. Tetapi kita tidak menyembah itu, tapi kita bisa menggambarkan dan bisa menunjukkan keyakinan kita. Contoh kayak kita mengingat bahwa dulu kita itu dijajah dan kita merdeka berkat para pahlawan. Kemudian terbentuklah simbol sebagai bentuk kemenangan kita itu adalah bendera merah putih. Akhirnya kita menghormat kepada bendera merah putih. Untuk apa? Untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Nah, begitu juga dengan simbol berupa Buddha ini adalah untuk mengingat bahwa manifestasi dari manusia agung yang menemukan ajaran kebenaran itu adalah Buddha. Jadi kita tidak menyembah patungnya, tapi kita bisa belajar bahwa oh ternyata ada manusia agung yang menemukan ajaran yang baik, mengajarkan kita tentang belas kasih, cinta kasih. Seperti itu. Perlu saya jelaskan juga ya, di sini kan adanya cuma satu, kalau di bawah itu banyak. Nah di wihara ini kebetulan khusus di wihara Kubaratana yang ada di PTK ini wihara satu-satunya. Di wihara ini ada dua majelis atau dua sekte atau dua mazhab, yaitu Theravada dan Tridharma. Jadi dua aliran. Kalau yang di atas ini adalah mazhabnya Theravada, sedangkan yang di bawah itu aliran yang berbeda. Makanya dia lebih ke tradisinya Tionghoa. Contohnya di Kristen kan banyak aliran juga ya. Kalau di Buddhis banyak tapi tidak sebanyak yang Kristen. Bagaimana dengan Buddha mengenai toleransi terhadap agama lain? Kalau berkaitan dengan toleransi, apalagi di Kupang ini ya, tentu karena pada zaman Sang Buddha juga, Sang Buddha itu sangat menjaga toleransi. Itu teman-teman bisa search di Google itu terkait dengan toleransi. Pada zaman Sang Buddha itu ada disebut sebagai Kalama Sutta, salah satu ajaran yang keluar yang dicetuskan langsung oleh Sang Buddha itu Kalama Sutta. Kalama itu adalah nama suatu suku yang ada di India pada zaman Sang Buddha. Nah, ceritanya itu pertapa Siddhartha sebelum menjadi Buddha, kemudian mencapai gelar kebuddhaannya itu, dia itu dipermasalahkan, ini ada ajaran baru. Kemudian suku Kalama ini mengutus siswanya untuk mendebat Sang Buddha terkait dengan ajarannya. Nah, setelah dia mendebat Sang Buddha, ternyata malah murid yang dikirim oleh suku Kalama ini tertarik dengan ajaran Sang Buddha. Setelah dia mendebat, malah dia tertarik dan ingin belajar agama Buddha. Tapi Sang Buddha menolak karena apa? Kalau dia terima, itu akan menimbulkan permasalahan. Karena apa? Untuk umat saya ditarik. Nah ini akan menimbulkan masalah. Akhirnya Sang Buddha menolak, oh tidak boleh, karena kan mengingat suku Kalama itu adalah suku yang besar. Contoh kalau seandainya terjadi di sini juga begitu, kita sebagai umat Buddha yang minoritas kemudian mulai menarik teman-teman yang mayoritas, pasti akan menjadi suatu permasalahan, gesekan-gesekan pasti akan terjadi. Nah mengingat hal itu kemudian Sang Buddha menolak si murid dari suku Kalama ini sampai 3 kali. Dia meminta untuk ditabiskan sebagai umat Buddha, tetapi Sang Buddha tetap menolak. Tetapi melihat dari kesungguhan hatinya, akhirnya Sang Buddha mengatakan, kalau kamu benar-benar ingin belajar tentang ajaran agama Buddha, kamu tidak harus menjadi umat Buddha, tetapi menjadi umat
dengan keyakinan yang berbeda tetapi mau belajar tentang agama Buddha juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu benar-benar ingin masuk dalam agama Buddha dengan syarat kamu tidak boleh mencela keyakinanmu yang terdahulu. Kamu juga tidak boleh membicarakannya dan kamu juga harus tetap menghormati gurumu yang dulu. Itu syarat dari Sang Buddha. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk menjaga toleransi yang sudah ada. Dan kalau teman-teman juga ingin tahu dasar-dasar toleransi yang diajarkan oleh Buddha, itu juga ada dalam prasasti Raja Asoka. Namanya Batu Kalinga, prasasti Batu Kalinga. Itu juga dicetuskan untuk menjaga toleransi yang ada. Saat kita belajar sebagai mahasiswa itu bisa saja sekarang tidak mengerti, tapi suatu saat kalau kalian sudah selesai kuliah kayak saya ini dulu kan saya tidak pernah berpikir saya itu bakal terdampar di NJT, itu tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi yang namanya suatu masa depan itu kita tidak bisa memprediksi kita akan kemana, dan bekal-bekal seperti ini untuk pengetahuan ke depan, apalagi kalian itu akan bergerak di bidang alam. Hal-hal yang kalian ingin tahu apa ditanya. Bagaimana kita susunan. Kalau di Katolik ya, saya pernah mendengar kalau Katolik dia sesuai dengan kata yang diomongkan. Kalau Kristen kan beda-beda ya. Kalau Buddha kita juga punya susunan sebab yang itu ya biasanya di kalau puja bakti biasa bisa tadi kan sudah dijelasin dan agama Buddha itu ada romonya, prasatikanya, kita juga ada romo mandikanya. Tapi yang paling tinggi itu ya pasti seorang spiritual yang hidupnya selibat, kemudian dia juga tidak boleh menikah. Jadi kalau biku, biksuni, apasilani itu semuanya tinggalnya di daerah kedirian. Jadi mereka sudah melepaskan kehidupan duniawi. Mereka sudah tidak boleh pegang materi. Jadi mereka hanya hidup dari sokongan umat. Kalau dikasih makan sama umat, dia makan. Tapi kalau tidak dikasih makan, dia tidak makan. Dan dia hanya boleh makan itu 2 kali sehari, yaitu jam 7 pagi sama jam 11 sampai jam 12. Setelah dari itu, dia tidak boleh makan lagi sampai besok jam 7. Tapi kalau Romo, itu boleh menikah. Dan dia boleh hidupnya itu seperti orang biasa. Nah, kalau tata cara agama Buddha sembahyang biasa seperti kesepakatan sih, maunya sebenarnya bisa bebas harinya, tapi di sini tuh biasanya hari Minggu. Terus kalau tata caranya ya kita biasanya ada yang disebut sebagai persiapan awal namaskara. Duduk, terus sujud 3 kali, kemudian kita membaca penyalaan diri dan lupa, kemudian baru kita membacakan kitab suci. Setelah itu ada meditasi, kemudian ada lagi pembacaan parita untuk pelimpahan jasa pada guru atau orang-orang yang sudah meninggal. Setelah itu ya ditutup kembali. Ya, karena kan biksu itu seorang apa-apa. Nah, kalau melihat silsilahnya karena apa? Dulu itu kan perkembangannya dari India. Nah, di India itu terkenal dengan strata sosial. Kalau sekarang kita sebut sebagai strata sosial, tapi kalau dulu
disebut sebagai ada yang disebut sebagai berapa sih? Satria, Asia, Sudra, kasta, sistem kasta. Tapi kalau sekarang secara bahasa umumnya itu strata sosial. Nanti disampaikan di video ini jadi untuk pertanyaan akhir, apakah nilai-nilai yang dapat diambil dalam mendorong untuk mendorong pada kesejahteraan? Ini untuk di khusus di Kota Kupang atau secara umum? Tapi kan kalau secara umum kita lihat kan di tempat lain kan tidak ada toleransi agama. Ya, berarti mau diambilnya contoh dari Contoh saja karena itu kan kota yang dari sini. memang perkembangan agama Buddha di Kota Kupang kan mungkin saya juga orang baru yang perkembangan alamnya tidak tahu. Tapi saya yakin bahwa umat Buddha di Kota Kupang itu pasti sudah lama ada. Karena kita bisa melihat sendiri peninggalannya ada, yaitu kelenteng yang ada di Kota Kupang yang sekarang menjadi rumah kamu. Nah, kemungkinan itu kan tahun 80-an itu sudah ada. Nah, untuk kontribusi umat Buddha menciptakan toleransi yang ada di Kota Kupang itu saya sempat alami waktu semenjak saya ada di Kota Kupang. Tahun 2017 itu kita selalu terlibat kalau ada Pawai Paskah. Nah, waktu itu saya sempat ikut meramaikan Pawai Paskah sebagai tokoh agama, jadi pakai jubah, doa, ikut mawai keliling di mulai hari sampai di bawah sampai di Amanuddin. Jadi itu kita menyuarakan toleransi dari tokoh-tokoh agama dan juga dari wihara juga sempat sering yang melakukan kayak baksos. Kita baksos ke kampung asli memberikan. Jadi itu tidak dilihat dari agamanya apa, tapi kita sama-sama sebagai manusia memiliki nilai-nilai manusia yang kemanusiaannya yang kita utamakan. Jadi sebenarnya keyakinan kita kepada agama yang kita yakini itu hanya kita yang tahu, tapi nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan ini bisa menyatukan semua. Nah, itu yang perlu kita sadari sebagai manusia atau manusia. Jadi kita harus mengutamakan prinsip-prinsip sosial. Tapi kalau kita selalu mengedepankan keyakinan, nanti bisa saja kita terproblem. Jadi biasanya sih umat Buddha itu membagi itu waktu momen-momen hari raya. Kemudian waktu saroja juga, jadi itu juga kita sempat. Itu dari mana datangnya dari sesuatu yang dulu. Saya juga ingin tahu sih sebenarnya kalau di rumah Buddha kan tadi saya sudah jelasin ada kalau di zaman Sang Buddha sendiri sempat memutuskan suatu suta. Itu satu ajaran sebenarnya itu satu suta. Jadi di dalam agama Buddha itu ada yang disebut sebagai Tripitaka atau Tripitaka itu artinya 3 keranjang. Itu adalah kitab suci agama Buddha. Seperti yang dikatakan, seperti yang kalian ketahui mungkin ya, kitab suci agama Buddha itu apa? Jadi Tripitaka. Apa artinya Tripitaka? Tripitaka itu artinya Tri itu pasti 3. Pitaka itu artinya keranjang. 3 keranjang. Apa 3 keranjang itu? Berisi tentang Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma. Nah, kalau Sutta itu adalah ajaran kayak kayak dia ceramah-ceramahnya
Sang Buddha atau khotbah-khotbahnya Sang Buddha itu dirangkum dalam sutra. Nah, kalau Vinaya itu berisi tentang aturan. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Buddha itu sudah ada aturannya, kita tidak boleh menyakiti orang lain, makanya ada yang disebut sebagai Pancasila Buddhis. 5 latihan yang harus dijalankan sebagai seorang pemakaian. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan perbuatan asusila, tidak boleh berbohong, kemudian tidak boleh meminum minuman keras yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ini latihan yang harus dijalankan oleh kita. Nah, kalau dalam agama Kristen ada enggak aturan atau yang dikeluarkan oleh Yesus tentang hal seperti itu? Dalam ajaran Kristen sebagai Yesus itu ada 2 kasih. Yang pertama itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, dan yang kedua dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dan hukum yang berutama. Di situ juga ada pesan yang disampaikan ketika Yesus mati dalam pengalaman seperti itu. Berilah diri semua bangsa mengerti dan bangsa mereka dari dalam beberapa ahli kemudian itu kan dalam kita kami itu Pak ya, kita bagian lama dan bagian lama. Dalam bagian lama itu ada 10 daulat yang waktu itu dibawa oleh Tuhan yang bertemu dengan Musa di gunung Sinai. Itu ada 10 hukum, kita dalam 10 hukum itu dijabarkan lagi menjadi 160-an ajaran. Nah, hukum yang seperti pada semua jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, mengurangi keluar, terus harus mendustakan sesama, jangan menyebutkan Tuhan dan sebagainya. Itu ajaran Kristen. Berarti bisa disimpulkan ya, karena dulu juga waktu saya kuliah S1 juga kuliah antar agama seperti ini tuh sempat dilakukan. Karena kami waktu kuliah di Jawa dulu, kita setiap kita libur itu juga di sana ada sekolah tinggi pastoral. Jadi kita suster-suster itu kalau dia sudah libur, dia datang ke kita punya padepokan untuk belajar meditasi dan sharing terkait dengan hal seperti itu. Dan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya semua agama itu belajar tentang kasih, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Jadi sebenarnya kita punya ajaran itu sebenarnya sama, cuma kita menggambarkan dan mungkin pendahulu kita itu mengajarkannya dengan cara yang berbeda. Ya sama seperti saya yang guru di sekolah, banyak di semua tujuan guru itu mengajar supaya siswanya mengerti, tetapi banyak model dan cara yang digunakan. Jadi sama sebenarnya seperti itu. Selesai kami sembahyang itu ada satu kata yang selalu diucapkan, yaitu sabe sapa bawantu sukikata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kalau memang sudah selesai sembahyang itu selalu akan ditutup dengan kata-kata sabe sapa bawantu sukikata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di Kristen sendiri ada salahnya nggak kalau kita? Berarti kan sama, cuma beda saja. Di dalam, karena penyebaran agama Buddha itu menggunakan 2 bahasa. Dia pakai bahasa Sanskerta atau Sanskrit atau Pali. Nah, bahasa sendiri itu kalau bahasa Sanskerta, kalau di India dulu itu hanya digunakan oleh kaum-kaum kerajaan, orang-orang dari suku tinggi. Tapi kalau Tripitaka itu biasanya menggunakan bahasa Pali. Nah, bahasa Pali ini bahasa yang bisa digunakan oleh
bisa diterima oleh masyarakat menengah dan atas. Jadi gampang diterima oleh orang biasa atau kaum yang dari kerajaan. Penting buat teman-teman semua itu tahu tentang nilai-nilai baik dari ajaran agama orang lain. Karena begini, kalau kita tidak tahu dari orangnya langsung dan mungkin kita mendengar cerita dari orang lain, kadang-kadang kita selalu menyepelekan keyakinan. Nah, kalau kalian pernah membaca prasasti dari Raja Asoka itu, bilangnya begini, hormati keyakinan orang lain karena sama dengan kamu menghormati keyakinan sendiri. Tapi kalau kamu mencela dan menjelek-jelekan keyakinan orang lain, sama dengan kamu mencela dan menjelek-jelekan keyakinan itu sendiri. Karena contoh, kalau kamu menghina orang lain, mencela orang lain, itu kan sebenarnya sama kayak nilai-nilai kebaikan dalam diri itu tidak ada. Karena kamu saja bisa mencela orang lain, berarti tidak ada nilai. Kalau kita bisa melihat orang dari dua sisi, dari segi positif dan negatif, kita akan menjadi orang yang bijak dalam berpikir, bijak dalam berucap, bijak dalam bertindak. Nah, inilah yang membuat kita, makanya ada yang mengatakan kita harus banyak belajar supaya mendapatkan ilmu seperti Pak. Kan dia kalau semakin banyak pengetahuan, jadinya kan tidak, kalau pikir kami tidak berguna. Tapi kalau kita menjadi mahasiswa, kemudian kita hanya tahu, itu sama seperti pagi yang tidak ada isinya. Kalau pikir kami dia akan sama. Jadi teman-teman perbanyak pengetahuan supaya apa? Supaya nilai-nilai toleransi itu bisa diserap dan bisa diterapkan. Karena semakin banyak kita mengetahui nilai-nilai baik dari ajaran teman-teman yang berbeda, itu kita jadi mengerti, oh saya harus melakukan seperti ini. Oh ternyata di keyakinannya juga seperti ini ya, cuma berbeda tata caranya dengan keyakinan saya. Nah ini kan bisa kita ajarkan, tapi bukan berarti kita harus meyakini apa yang dia yakini, karena kita sudah punya keyakinan dari kecil. Ini yang perlu kita menjadi penting bagi kita. Jadi dari wawancara kali kami berkesimpulan yang dalam wawancara ini kita dapat berluas dengan kita sebagai mahasiswa, kita lebih memahami tentang nilai-nilai kita ini besar dalam agama Buddha menuju keragaman agama dan agama. Jadi untuk kita berjuang kita sebagai kami sebagai mahasiswa tahun pertama tadi Pak Supri sudah guru agama Buddha. Ya, jadi terima kasih sudah memberikan kami pemahaman tentang guru sudah tadi. Semoga kami bisa menjadi dari segi terbaik Pak Supri, juga kami juga bisa menerapkan itu di baik di kampus maupun di masyarakat dan juga di lingkungan seperti yang kami setiap hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita ucapkan. Terima kasih.